Halo, selamat sore. Hari ini gua mau bahas dua topik sebenarnya. Yang pertama itu Todd Boehly yang kemarin dia keluarin statement yang lumayan lawak dan bisa jadi fans bola di seluruh dunia itu bakalan ketawa sama statement dia itu. Dan yang kedua tuh gua bakalan preview match untuk minggu ini. Cuma ada dua match, yaitu Arsenal sama Manchester City. Manchester City lawan Wolves nggak usah bahas, itu udah pasti Manchester City menang, very easy win. Dan kali ini gue mau bahas Arsenal karena Arsenal ini lagi naik. Sebenarnya ada beberapa tim yang menarik di EPL itu, yaitu Manchester United, dan Arsenal dan juga Chelsea sekarang. Liverpool juga oke, karena empat tim ini basically lagi agak apa ya, antara diambang lagi progress atau sama terseok-seok. Yang Liverpool lagi terseok-seok, Chelsea lagi belum tahu, Manchester United sama Arsenal tuh lagi progress meroket ke atas. Jadi sebelum itu gue mau bahas soal Todd Boehly dulu. Todd Boehly ini basically dia keluarin statement dia bakalan buatin adanya friendly match antara apa ya, All Star Game di Premier League. Dan ini kalian bayangin deh, kalian bayangin aja. Misalnya kalian mungkin fans Arsenal, kita contoh aja. Bayangin nggak kalian kalau main All Star Game itu, pemain-pemain Arsenal, pemain Chelsea, pemain Spurs itu main dalam satu tim. Karena ini basically adalah friendly match di mana timnya itu berisi dengan All Star. Jadi misalnya kayak All Star London versus All Star Manchester. Jadi dalam All Star Manchester itu bayangkan timnya itu isinya pemain Manchester City sama Manchester United. Ya kalian bayangin aja deh. kalian tahu lah rivalitas antar derby itu kayak gimana, London sama Manchester apalagi contoh itu dua kan. Ya bayangin aja pemain Arsenal, Spurs, Chelsea itu main dalam satu tim, bayangin ya bisa kompak atau gimana gitu. Dan juga Manchester City sama United itu dalam satu tim itu ya it's a big joke. Jadi basically Todd Boehly itu pengen jadi superhero Avenger yang berusaha itu untuk apa ya, mengubah EPL itu dengan cara Amerika, the American dream, the American way, the American is the best way. Basically dia dalam hati bilangnya kayak gitu. Jadi sebenarnya dia buatin hal kayak gini tuh, apa, All Star Game itu ya jujur aja kalau kalian kenal Amerika tuh budayanya tuh yang penting cari duit kan, terutama investor Amerika. Jadi dia itu kan beli Chelsea kan, dan dia juga apa ya, sekarang Chelsea itu lagi nggak ada Dirte juga, dan dia bukannya lebih fokus mungkin cari Dirte atau gimana. Oke lah, dia mungkin invest ke women's club atau youth academy dan lain-lain, tapi ya daripada dia fokus cari Dirte dan lain-lain, dia malah fokus apa soal All Star Game ini dan lain-lain, dan juga all this BS semua tuh. Ya lu bayangin aja sih. Jadi kalau misalnya lu bayangin aja kalau lu sebagai fans itu dengar di telinga kalian, rival tim kalian tuh main sama pemain kalian tuh rasanya gimana? Pasti marah kan. Dan Todd Boehly ini beneran kayak nggak mau apa ya, dia seolah-olah kayak datang ke Premier League itu rasanya kayak udah yang terhebat gitu, nggak perlu tahu budaya Inggris itu kayak gimana, padahal ya bisa dibilang kalau sport sepak bola di Inggris itu budaya itu udah gila banget, udah ratusan tahun lebih. Contohnya aja Liverpool tuh klubnya udah berapa tahun, bayangin aja. Bukan Liverpool aja, banyak klub lain itu yang usianya udah ratusan tahun. Jadi lu seorang Todd Boehly itu yang memang orang Amerika yang nggak tahu apa-apa soal sepak bola, tiba-tiba datang ke Inggris itu seolah-olah dia pengen rasa cara Amerikanya itu yang terbaik, ingin mengubah Premier League menjadi jauh lebih baik dengan main All Star Team ini. Sedangkan dia nggak tahu rivalitas antar derby dan antar klub top itu rivalitasnya sangar banget, budayanya itu ngeri banget. Jadi lu bayangin aja, ini bakalan makanya ini bahkan sampai apa ya, ada beberapa pundit Inggris yang bahkan kritik dia. Salah satunya tuh Jamie Carragher. Dia bilang pernyataan dia arogan sebenarnya nggak salah kalau mau ngide, namun dia bahkan belum membuktikan bahwa dia bisa menjalankan klub Premier League dengan baik. Gue sangat setuju dengan ini. Ya, dan sebenarnya konklusinya itu gue cuma mau bilang Todd Boehly ini mendingan fokus ke kembangin Chelsea dulu daripada ngurus yang nggak jelas kayak All Star Premier League nggak jelas itu. Ya pemain pemilik Amerika tuh kayak Liverpool, Arsenal sama Manchester United, ya udah 20 tahunan sih. 20 tahunan, beberapa dekade, satu dekade, dua dekade ngurus klub mereka tuh. Ya mereka nggak mungkin nggak kepikiran soal hal seperti ini. Dan ya mereka juga harus apa ya, mereka harusnya 100% gue yakin mereka juga mikirin kalau memang mereka mau buat masalah friendly all star match ini, pasti mereka mikirin budaya Inggris itu emang bakalan oppose
menolak sama protes soal ide ini kan, pasti mereka udah mikirin sampai situ ya. Todd Bowley ini ibaratnya nggak mikirin banyak, langsung aja ngegas. Gue pengen ini. Ya itu aja sih. Gue cuma mau bilang itu soal Todd Bowley, nothing else. Ya gue cuma mau bilang dia pura-pura mau jadi Avenger aja, menyelamatkan seluruh Premier League. Oke. Dan gue langsung ke Arsenal aja. Ini Arsenal nggak bakalan panjang sih gue. Kalau kalian nonton permainan Arsenal melawan MU itu, kalau nggak salah 2 minggu lalu ya, itu gue bisa bilang itu adalah permainan Arsenal terbaik dalam musim ini. Dan biasanya Arsenal itu sebelum lawan MU kemarin itu biasanya Arsenal terkenal banget karena mereka tuh hanya selalu bermain baik dalam first half, tapi bukan dalam second half itu mereka selalu turun performa, main lambat lah, temponya turun lah, dan lain-lain deh pokoknya. Dan pas mereka melawan MU itu, mereka tuh mainnya luar biasa. Dan demikian juga MU tuh mainnya luar biasa juga. Dua-duanya main luar biasa. Cuman dari sisi keefektivitas, ya MU dapat 2 counter yang sangat efektif, sangat mengerikan. Yang MU itu dari dulu udah terkenal dengan counter attack yang sangat mematikan. Ya dari sana boom, kalah lah Arsenal. Gue lupa skornya 3-1, oke. 3-1 ya, iya. Jadi ya gitulah. Basically sekarang itu yang harus terbukti itu apakah nanti Arsenal setelah kalah dari Manchester United itu apakah mentalitas mereka tuh konsisten. Soalnya Arsenal tuh di musim lalu itu terkenal kalau mereka bisa seri aja atau kalah tuh mentalnya drop banget. Karena tim Arsenal tuh diisi dengan semua pemain muda. Nyaris nggak ada pemain senior sama sekali. Ya kalau bilang senior ya paling Granit Xhaka. Ya sisanya pemain muda semua. Bahkan Arsenal tuh salah satu kalau nggak salah dia tuh dikategorikan sebagai tim dengan mayoritas pemain muda di seluruh Premier League. Jadi ya kita lihat aja apakah mentalitas mereka sudah terbukti belum nanti di next match ini besok lawan Brentford. Dan Brentford itu seperti kita tahu ya, kita jujur aja, fair aja, kualitas Brentford tuh jelek banget. Tapi mereka tuh sebenarnya ditutupi dengan kalau kerja keras mereka. Brentford tuh terkenal mereka mainnya lumayan Spartan, lumayan pakai otot kan, sangat keras, sangat cepat kalau mereka memang lagi on fire gitu kan. Tapi secara kualitas tuh jelek banget pemainnya, fair aja. Jadi habis itu Brentford itu terkenal strikernya itu kalau di depan gawang tuh nggak bisa cetak gol. Nggak usah kalian bilang Ivan Toney lah siapalah hebat. Ya kalau kalian jangan lihat satu match kemarin Ivan Toney hat-trick ya. Kalian lihat satu musim, oke? Satu musim. Secara long term itu Brentford di depan gawang kayak gimana? Ya fair aja, gue bilang tetap penggawang tuh mereka payah banget. Jadi nggak ada alasan untuk Arsenal untuk kalah match ini. Arsenal harusnya bisa menang asalkan Arsenal tuh bisa mengantisipasi counter attack dari Brentford. Oke, soalnya Arsenal tuh mereka tuh kalau nggak salah keseringan juga kebobolan gol tuh dari counter attack dan mereka susah untuk antisipasi itu. Jadi ya moga-moga Arteta tuh bisa mengantisipasi planning counter attack ke depannya untuk melawan berbagai tim, terutama tim besar. Tapi untuk sekarang mereka itu biasanya kan terkenal lawan tim kecil tuh kalah kan, pas mereka mentalnya lagi down gitu kan. Dan mereka juga gak ada kapten yang sebenarnya beneran punya spirit jadi kapten. Jadi ya konklusinya kita lihat aja. Tapi feeling gue sih harusnya Arsenal bisa menang. Tapi kok kalah, wah tuh parah sih. Bisa jadi penyakit Arsenal tuh dari musim lalu tuh bisa kambuh balik. Jadi kayak sekali kalah atau seri aja bisa turun. Buktinya tuh di musim lalu aja sebenarnya mereka tuh bisa masuk top 4. Bayangin nggak di detik-detik di 1-2 match terakhir tuh Spurs yang malahan mempantati Arsenal. Cuma karena mereka pas akhir-akhir momen-momen paling penting tuh nggak konsisten. Karena mental mereka tuh tertekan banget. Ya biasalah pemain muda mau expect apa kan. Ya udah untuk hari ini ya itu aja dulu. Mungkin besok gue buat review match atau mungkin lusa review match Manchester City sama Arsenal. Ya itu aja dulu. Thanks for watching. Like and subscribe.